Menjadi orang tua tunggal dari 4 orang anak tentu bukanlah hal yang mudah bagi Umi Pipik. Pasca Ustadz Jeffrey Al-Bukhari wafat, Umi Pipik harus berjibaku membesarkan anak-anaknya dengan segala problematika yang ada. Ya, Umi Pipik harus berupaya dengan menjalankan bisnis dan berdakwah dalam waktu yang bersamaan demi bisa menghidupi keluarganya. Lantas, seperti apa Umi Pipik membagi waktunya agar semua berjalan dengan baik? Di waktunya sih ya alhamdulillah sih memang karena memang saya tuh mobile ya hari-hari dakwah. Tapi kalau Selasa sama Minggu kan udah netep ngisi majelis sendiri gitu. Jadi untuk anak-anaknya pun Selasa sama Minggu tuh pasti waktunya mereka gitu. Kalau hari-hari juga anak-anak kan sekolah semua. Jadi ya udah gede-gede juga, jadi di rumah gak ada siapa-siapa. Jadi ya udah, sayangnya di luar mobile. Dikenal sebagai aktor dan juga kerap berdakwah dengan gaya nyentriknya, Abizar kini menjadi idola baru yang digadang-gadang menyerupai sosok almarhum Ustadz Jeffrey. Ya, udah pastilah ya, Abizar kan anaknya almarhum UJ. Pasti kan ada aja kesamaannya. Tapi bener gak sih kalau Umi Pipik dan UJ memang sedari dulu menginginkan anak-anaknya juga ikut menjadi pendakwah? Saya sama UJ tidak pernah memaksakan anak-anak saya menjadi pendakwah. Maksudnya menjadi pendakwah seperti kami yang ya biarkan kalau memang dia mau berdakwah itu kan mengajak. Semua orang punya tugas berdakwah, mengajak dalam hal kebaikan. Ini kan dengan cara mereka. Yang terpenting kami, saya sama UJ mengajarkan bahwa jadilah orang yang lebih baik dari orang tuanya dalam hal ibadah ya, dalam hal memuliakan manusia, memuliakan orang, baik-baiknya, amal solehnya. Kerap dibandingkan dengan sosok sang ayah, Abizar rupanya sempat merasa geram dengan anggapan tersebut. Namun tak menjawab apa yang netizen sampaikan, Abizar justru memiliki pandangan tersendiri untuk bisa keluar dari belenggu tersebut. Gimana ya? Sekali dari kemarin gue sempat bilang ini di kontennya Onet. Gue bilang di saat gue memulai argumentasi gue, orang-orang gak bakal ada yang suka. Karena mereka punya ekspektasi lebih terhadap gue gitu loh. Karena mereka pengen gue seperti bokap. Sering disamakan dengan sosok sang ayah, rupanya Umi Pipik memiliki pandangan tersendiri mengenai Abizar. Abizar itu bebannya luar biasa. Maksudnya bebannya gimana ya? Orang kan hanya melihatnya dia sosok anak UJ, Ustadz Gaul. Nah pasti orang pandangannya ya dia harus seperti UJ. Padahal saat ini mungkin ya dia mengikuti UJ dengan cara cara dia gitu. Maksudnya cara berpakaiannya dia ikuti kan gitu. UJ kan pakaiannya ya seperti itu gaul. Nah kalau untuk urusan berdakwahnya kan, nah itu biarkan itu dengan caranya Abizar gitu. Maksudnya orang kan nggak ada yang tahu, nggak harus berdakwah itu ya seperti UJ yang berdiri di mimbar audiensnya banyak, nggak gitu kan. Tapi dengan caranya dia, dengan dia anak muda, dia masih muda, dia berdakwah dengan caranya dia. Seperti di Moge, Motor Gede, itu kan UJ juga suka gitu juga. Nah berarti kan dia mengikuti banget gitu. Membahagiakan orang tua tentu menjadi impian tiap anak. Abizar sebagai laki-laki tertua memberikan hadiah rumah dan juga mobil di momen ulang tahun ibunda tercinta. Baru banget semalam kita sekalian ulang tahun, kita bikin syukuran lah di rumah, undang habaib. Ya pokoknya intimate aja dulu. Untuk hadiah yang mungkin Bang Abi berikan kepada Umi, ya itu nggak seberapa hadiahnya lah, gitu loh, maksudnya nggak sebanding sama apa yang telah Bang kasih. Mungkin doa-doanya untuk Umi, Bang. Ya biar sehat gitu loh, biar bisa nyaksiin anak-anaknya pada nikah. Ya biar jadi orang baik terus lah. Enggak sih, maksudnya inisiatif aja karena emang belum lama tuh mobil dijual gitu, jadi udahlah mumpung ada rezeki.
Menyediakan sebuah rumah untuk Umi Pipik, rupanya Abizar sendiri juga memiliki impian untuk memiliki hunian pribadi. Telah berpenghasilan dan juga memiliki kehidupan yang mapan, tentu hal tersebut menjadi hal yang wajar untuk anak laki-laki. Namun hal tersebut rupanya menjadi pertentangan dengan Umi Pipik. Ya sekarang lagi ngebet banget pengen punya rumah gitu. Jadi saya di Tarim juga dikirimin foto-foto rumah, Mi pilihin dong yang mana. Emang kamu mau beli rumah? Saya bilang iya pengen. Buat apa? Ya pengen aja, tapi inget ya, kamu belum boleh tinggal sendiri. Kamu belum boleh keluar dari rumah ini sebelum kamu nikah. Kalau kamu masih jadi anak Umi, belum punya istri, kamu wajib tinggal di rumah Umi. Gak boleh mau ngekos, mau tinggal di apartemen atau apa, gak boleh. Saya gituin. Bukan hanya Abizar yang mengikuti jejak orang tuanya. Anak bungsu Umi Pipik dan almarhum Uje pun kini tengah menjalani pendidikannya di Yaman. Hal ini rupanya sudah menjadi sebuah amanah dari almarhum Uje agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang baik. Mau berangkat ke Yaman seperti Udah berangkat kan? Iya, ke Yaman gitu seperti apa Umi mungkin. Ya gitu deh, biasanya ngumpul, jadi udah 2 yang nggak ada, jadi ya sedih sih. Cuma kan untuk kebaikan anak saya ya yang di Yaman, dia harus menuntut ilmu karena memang amanahnya almarhum kan semua anak-anak itu harus mondok, harus dapat ilmu agama gitu. Bilal insya Allah 3 tahun di sana. Saya membiarkan sama Uji, membiarkan anak-anak saya ya mereka berproses, mengajak dengan caranya mereka, mengajak hal baik ya, itu kan juga sudah dakwah gitu. Bilal menempuh pendidikannya hingga ke Yaman, namun berbeda dengan kehidupan Abizar di masa lalu. Ia memilih tak melanjutkan sekolah lantaran ingin membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga adik-adiknya. Apa ya, karena satu, di saat gue memutuskan diri gue untuk berhenti dari sekolah, itu kan karena perekonomian gitu, dan gue nggak mau munafik, emang gue mencari duit juga di sini, dan gue juga ngerasa bahwa oke, kalau misalnya gue nggak ngambil ini, itu sama aja nutup peluang gue untuk ngasih nafkah ke keluarga gue gitu, dan akhirnya gue ngambil ini ya untuk mencari nafkah buat keluarga gue, dan di luar itu juga gue pengen mencoba untuk masuk ke dunia industri ini gitu. Berbeda dengan adik laki-lakinya, Umi Pipik menyebut bahwa Adiba Kanza justru memilih jalur lain untuk bisa menjadi wanita terbaik menurut versinya. Perempuan justru saya tidak menganjurkan untuk dia berdakwah. Kalau bisa ya sudah dia di rumah, kan sebaik-baik wanita itu kan hijabnya di rumah ya. Kalau dia sudah, apalagi sudah menikah, ya sudah dia di rumah saja untuk ngurusin suaminya gitu. Tapi sudah jalannya Allah gitu, di saat dipilih sama Allah, saat Uji meninggal, Uji menyuruh dakwah deh gitu. Maka saat itu ya udah saya bismillah gitu. Dangerous times, don't fly too high.